Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 AKL 1 kelas C akan mempresentasikan review artikel kami yang berjudul Literatur Review on Merger and Acquisition. Untuk nama anggota kelompok kami, yaitu ada Leo Rizky Mubarak, NPM 180130100150, Ahmad Zulham Alfandi, NPM 180130100242, Wanda Febriani, NPM 190130100132, Rafina Bayu Nafis, NPM 190130100133, Clairin Peggy Dianita, NPM 190130100161, dan Sabrina Adayuwaka, NPM 190130100213. Abstrak, merger dan akuisisi merupakan cara bagi perusahaan untuk lebih cepat dari pertumbuhan bisnis organik dan dapat menjadi saluran bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar global mereka dan meningkatkan daya saing. Pada tahun 2018, total nilai transaksi M&A untuk sektor batu bara dan logam mencapai 60 miliar US dollar dengan porsi terbesar pada komoditas batu bara dan volume transaksi sebanyak 320 transaksi. Kemudian untuk menghadapi pasar dunia yang saat ini tak terbendung dalam penelitian ini, masalah yang akan dijawab adalah teori-teori apa saja yang melatar belakangi terjadinya M&A dan juga penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan M&A. Dan selanjutnya yaitu hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan dalam penelitian masa depan semua acara M&A dengan tinjauan pustaka ini. Selanjutnya ya Latar belakang. Menurut Su et al., merger dan akuisisi atau M&A merupakan salah satu cara perusahaan untuk bertumbuh lebih cepat daripada bertumbuh secara organik dan menjadi saluran untuk memperkuat posisi mereka pada pasar global serta meningkatkan daya saing. Ada beberapa manfaat dari kegiatan M&A atau merger dan akuisisi bagi perusahaan, antara lain yaitu untuk mendapatkan arus kas dengan cepat, memperoleh pendanaan yang mudah, mendapatkan karyawan yang berpengalaman, mendapatkan pelanggan dalam waktu singkat, memperoleh sistem operasional dan administrasi yang matang, mengurangi risiko kegagalan bisnis, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, serta meminimalkan risiko bisnis. Kegiatan M&A ini bisa dilakukan dalam negeri maupun dalam luar negeri dengan melibatkan porsi saham minoritas atau akuisisi yang mengambil alih manajemen. Sebelum M&A dilakukan atau merger dan akuisisi dilakukan, harus ada kegiatan uji kelayakan yang dilakukan oleh pembeli. Dari kegiatan uji kelayakan ini, pembeli akan menentukan metode penilaian yang sesuai dan kemudian nilai perusahaan akan diserahkan kepada penjual untuk dinegosiasikan lebih lanjut. Ada dua karakteristik pembeli dalam transaksi M&A atau merger dan akuisisi ini, yaitu perusahaan ekuitas swasta atau private equity company dan perusahaan retail atau retailer company, yang dimana pembeli memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan. M&A atau merger dan akuisisi merupakan salah satu opsi strategis dalam kegiatan restrukturisasi perusahaan yang dapat memberikan akses lebih kepada perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, penguasaan pangsa pasar, dan peningkatan daya saing untuk menghadapi pasar dunia yang tanpa batas. Definisi merger dan akuisisi. Ada beberapa definisi merger dan akuisisi menurut sumber yang berbeda. Menurut Scott, merger adalah penggabungan atau peleburan dua atau lebih banyak perusahaan, baik dengan ukuran yang sama maupun perusahaan yang berbeda menjadi satu perusahaan. Definisi yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Snow, yang menyatakan bahwa merger adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan, di mana setiap perusahaan yang menggabungkannya memiliki jumlah saham yang sama, seperti yang lain, dan memiliki peran yang jelas dalam perusahaan baru. Sementara itu, akuisisi adalah suatu kegiatan membeli aset atau saham suatu perusahaan, dapat berupa seluruh atau sebagian saham atau hanya sebagian saja. Jenis merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi merupakan bagian dari restrukturisasi operasional dari mengambil alih cabang secara ramah atau mengambil alih tanpa paksaan. Merger dan akuisisi merupakan bagian dari proses restrukturisasi perusahaan,
yang dapat berupa integrasi ke depan atau integrasi ke belakang. Jika perusahaan memiliki bisnis utama di bidang memasok bahan baku dan operasinya, maka perusahaan mencoba untuk mengontrol saluran distribusi dan produk akhir. Maka perusahaan sedang dalam proses melakukan merger dan akuisisi integrasi ke depan. Dan sebaliknya, jika bisnis utama perusahaan adalah penjualan atau pemasaran dan pengembangan produk akhir, kemudian perusahaan mencoba untuk mengambil alih ketersediaan sumber daya dalam proses hulu, maka perusahaan melakukan merger dan akuisisi integrasi mundur. Saya Sabrina Dewaka, NPM 213 akan melanjutkan penjelasan tentang jenis merger dan akuisisi. Awalnya kegiatan merger dan akuisisi lebih banyak terfokus pada aset yang undervalued atau aset yang bermasalah, sehingga ketika investor diambil alih ada peluang untuk dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan. Namun kemudian merger dan akuisisi tumbuh menjadi kebutuhan untuk konsolidasi bisnis dan bahkan memperoleh akses ke pasar dan produk di tempat lain. Merger dan akuisisi juga dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat pengendalian manajemen atau pemegang saham, yaitu yang pertama investasi kontrol, yaitu investasi yang memungkinkan pembeli melakukan kontrol atas keputusan dibuat oleh perusahaan. Kontrol atas keputusan ini dapat terjadi jika pembeli membeli lebih dari 50% saham atau kurang dari 50%. Tapi ambang batas suara memungkinkan pembeli untuk membuat keputusan hampir semua aspek. Yang kedua, investasi non pengendali atau investasi ekuitas minoritas, yaitu investasi yang menghasilkan pembeli tidak dapat membuat keputusan pada hampir semua yang tercantum dalam ambang pemungutan suara. Umumnya hal ini terjadi ketika pembeli membeli kurang dari 50% saham. Sedikit penjelasan mengenai ambang pemungutan suara, yang merupakan ambang pemungutan suara untuk perolehan suara pengurus dan pemegang saham yang tercantum dalam perjanjian kerja sama atau perjanjian pemegang saham yang mengatur hal-hal atau kegiatan mana yang harus disetujui oleh manajemen atau pemegang saham. Umumnya perjanjian ini akan disepakati sebelum merger dan akuisisi terjadi dan akan ditandatangani setelah perjanjian tersebut dibuat. Hariani membagi merger dan akuisisi menjadi 5 kelompok berdasarkan alasan dilakukannya tindakan korporasi sebagai berikut. Yang pertama, horizontal merger dan akuisisi, yaitu peristiwa yang terjadi pada pasar atau produk yang sama. Yang kedua, vertikal, yaitu merger dan akuisisi yang terjadi di industri hulu atau hilir. Hilir itu disebut sebagai integrasi vertikal ke depan atau ke atas, dan hulu itu disebut sebagai integrasi vertikal ke belakang atau ke bawah. Yang ketiga, konglomerat, yaitu merger dan akuisisi pada satu atau lebih perusahaan dalam industri yang tidak terkait untuk sektor industri masing-masing. Yang keempat, ekspansi pasar, yaitu merger dan akuisisi dengan tujuan memperluas wilayah pemasaran. Dan yang terakhir, ekspansi produk, yaitu merger dan akuisisi yang dilakukan untuk memperluas lini produksi di masing-masing perusahaan. Motif merger dan akuisisi. Tamosiuniene dan Tuxay-Telet menyatakan bahwa ada beberapa motif di balik insiden merger dan akuisisi dari sisi pembeli, yaitu yang pertama, perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk tumbuh, terutama di pasar yang dikendalikan, dan tidak memiliki pilihan untuk berekspansi ke pasar baru. Yang kedua, perusahaan merasa sudah berada di poros pertumbuhan bisnis sehingga perlu dilakukan pengembangan bisnis melalui merger dan akuisisi. Yang ketiga, kurangnya manajemen dengan keterampilan kepemimpinan yang baik dan melihat potensi kepemimpinan yang baik di perusahaan target. Yang keempat, kurangnya akses permodalan. Yang kelima, ada kompetisi baru. Dan yang terakhir, kebutuhan finansial oleh investor atau pemegang saham. Snow menjelaskan beberapa alasan untuk menjual aset, divisi bisnis atau perusahaan kepada pihak lain sebagai berikut.
Yang pertama, perusahaan membutuhkan modal untuk berkembang sehingga dapat menjual satu atau lebih barangnya dan tidak produktif aktiva. Yang kedua, ingin mendiversifikasi bisnis dengan melepaskan aset yang tidak diinginkan. Uang yang diperoleh akan diinvestasikan di sektor bisnis yang ditargetkan. Yang ketiga, mencari rekan kerja atau partner bisnis dalam pengelolaan perusahaan. Ini bisa jadi berdasarkan pengayaan kompetensi, tambahan modal, dan kebutuhan usaha jaringan yang dimiliki oleh rekan kerja. Yang keempat, membersihkan pembukuan keuangan dari hutang. Yang kelima, mengalihkan eksposur hukum atau pajak kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, beberapa alasan pembeli melakukan tindakan merger dan akuisisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingin menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan memperluas bisnis. Yang kedua, akses ke pasar atau produk baru. Yang ketiga, menerapkan integrasi vertikal. Yang keempat, manfaat dari skala ekonomi. Yang kelima, membeli perusahaan pesaing agar penguasa bangsa pasar meningkat. Menurut Gauhan, kegiatan merger dan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan, mendapatkan pengembalian atau pengembalian yang lebih baik di bidang usaha yang sama atau diversifikasi usaha, diversifikasi dan atau ekspansi bisnis melalui merger dan akuisisi lintas batas, mendapatkan sinergi baik operasional maupun finansial, serta mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Perkenalkan, saya Rafina Bayu Nafis, NPM 190, 130, 10133. Selanjutnya adalah teori utama merger dan akuisisi. Jadi merger dan juga akuisisi selalu berhubungan dengan teori utama, yaitu teori investasi. Teori investasi itu sendiri dikembangkan pada tahun 1930 oleh Williams dengan jurnal yang berjudul The Theory of Investment Value. Jadi saat perusahaan melakukan merger dan akuisisi, ada berbagai macam motivasi yang mendasari perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa penelitian yang cukup terkenal yang berisi tentang motivasi yang mendasari perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Namun sayangnya dari teori-teori itu masih belum ada teori yang bisa menjelaskan motivasi itu secara keseluruhan. Berikut adalah teori-teori tentang motivasi perusahaan melakukan merger dan juga akuisisi. Yang pertama, teori portofolio, yang kedua teori keagenan, yang ketiga hipotesis hubris, yang keempat kutukan pemenang, yang kelima hipotesis sinergi, yang keenam teori Hi, yang keempat hipotesis misvaluasi, yang kedelapan teori efisiensi, dan yang kesembilan De Pamphilus. Selanjutnya, teori portofolio. Jadi, menurut teori portofolio, proses pemilihan portofolio itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap observasi, dan yang kedua, tahap pemilihan portofolio. Untuk tahap observasi, itu bisa diambil dari pengalaman atau data-data masa lalu. Dan untuk tahap pemilihan portofolio, itu lebih bergantung pada kepercayaan kita mau memilih portofolio yang mana setelah kita melakukan observasi itu tadi. Lalu, terdapat dua hal yang akan diperhatikan oleh investor. Yang pertama ada tingkat risiko, dan yang kedua ada pengembalian investasi. Nah, untuk pilihan yang akan dipilih itu adalah investasi yang memiliki pengembalian tinggi namun risikonya rendah. Selanjutnya, teori keagenan. Jadi, menurut teori keagenan, hubungan keagenan itu terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak itu akan menjadi pihak yang mewakili pihak lainnya. Nah, untuk pemangku kepentingan atau pihak yang memberi perintah itu disebut sebagai prinsipal, sedangkan untuk pihak yang mewakili pihak lain atau pihak yang diperintah itu disebut sebagai agen. Pada tahun 1976, teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling. Mereka mengatakan bahwa pihak prinsipal akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika mengeluarkan biaya keagenan. Karena di sini agen itu dianggap tidak selalu mewakili pemangku kepentingan. Jadi dengan adanya biaya agen tadi, diharapkan hasilnya itu bisa lebih optimal. Dan untuk biaya keagenannya itu sendiri bisa diberikan kepada manajemen terkait. Selanjutnya, Feidermark. Jadi ketika CEO atau direktur itu memiliki saham di perusahaan, di mana di perusahaan tersebut ada banyak CEO yang terlibat dan memiliki saham. Nah, karena ada banyaknya CEO yang terlibat itu membuat mereka itu semakin yakin untuk menjual perusahaan di waktu yang tepat dan di saat nilainya sudah bertambah.
Selanjutnya hipotesis hubris, jadi dalam teori ini dikatakan bahwa terdapat pengaruh psikologis saat manajemen mengambil keputusan merger dan akuisisi, itu mengenai harga beli perusahaan. Nah, jadi biasanya pembeli di sini itu menawarkan harga beli lebih tinggi daripada harga pasarnya. Mereka berani memasang harga beli yang tinggi itu karena mereka sangat yakin dengan hasil investasi yang akan didapat. Nah, keputusan terlalu yakin dan membeli dengan harga yang tinggi itu dinilai kurang baik atau buruk. Selanjutnya adalah kutukan pemenang. Jadi pada teori ini tuh dikatakan bahwa pihak yang mengakuisisi malah justru akan sulit untuk berhasil mengembangkan perusahaan yang sudah diakuisisi. Nah, ini biasanya terjadi karena harga saat dilakukan transaksi atau penawaran itu berlebihan. Selanjutnya hipotesis sinergi. Jadi pada teori ini dikatakan perusahaan akan menghasilkan manfaat berbentuk sinergi jika bergabung dengan perusahaan lain daripada bekerja sendiri. Manfaat yang pertama yaitu keunggulan operasional. Misalkan perusahaan A memiliki kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan B, dan perusahaan B memiliki kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan A. Nah, dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki masing-masing perusahaan tadi bisa mengcover kekurangan-kekurangan yang dimiliki masing-masing perusahaan. Selanjutnya skala produk. Jadi ketika skala produk menjadi besar, otomatis biaya produksinya diharapkan semakin berkurang. Lalu yang ketiga yaitu ketika dua perusahaan digabungkan, bisa saja akan menciptakan sebuah produk baru. Selanjutnya teori Hi. Jadi dalam teori Hi dikatakan bahwa perusahaan bisa menciptakan nilai rata-rata dengan melakukan merger dan akuisisi. Misalnya ketika perusahaan harus memilih apakah harus berinvestasi dengan membeli peralatan yang baru atau dengan membeli perusahaan yang memiliki peralatan yang sama dengan harga yang lebih rendah. Nah, itu sebaiknya mereka memilih perusahaan yang memiliki alat yang sama dengan nilai yang lebih rendah, karena di situ kita memiliki biaya tetap yang tinggi dan penyesuaian marginal yang lebih rendah. Itu yang membuat nilai Hi semakin bertambah atau lebih baik. Teori misfavulation hypothesis dikemukakan oleh Slaver dan Pisney pada tahun 2003 menyatakan bahwa untuk memperoleh sinergi dan keuntungan yang lebih pasti, disarankan untuk memilih aset atau perusahaan yang nilainya undervalue atau berada di pasar yang tidak efisien. Dengan membeli aset tersebut, harga beli perusahaan akan lebih murah. Akan tetapi, pembeli melihat celah untuk dapat meningkatkan parameter finansial maupun operasional sehingga ke depannya nilai perusahaan akan meningkat dan memberikan keuntungan bagi pembeli. Contohnya, jika pembeli membeli dengan harga murah suatu aset pertambangan yang memiliki pabrik pengolahan dengan kapasitas 5 juta ton, tetapi hanya digunakan setengah dari kapasitasnya, jika setelah pembelian dilakukan pembenahan operasional dan dapat naik hingga 5 juta ton, tentu akan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah. Teori efisien pertama kali dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 mengenai pasar modal, yaitu suatu pasar dikatakan efisien apabila informasi yang tersedia di publik tercermin dalam harga saham, sehingga harga saham akan berubah dengan tersedianya informasi baru kepada masyarakat umum. Fama membagi pasar efisien menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pasar efisien yang lemah. Yang kedua, pasar efisien semi kuat. Dan ketiga, pasar efisien yang kuat. Teori ini kemudian berkembang menjadi konsep transaksi M&A, dan yang cukup terkenal adalah perkembangan yang dikemukakan oleh Wolf et al. Pada tahun 2011, menjelaskan bahwa dengan melakukan M&A, Anda akan mendapatkan keuntungan berupa tenaga kerja yang terampil dan kompeten, manajemen yang mumpuni, teknologi yang lebih baik, akses promosi dan pengembangan produk, karena M&A akan menciptakan aset yang melengkapi aset lainnya, serta mengurangi biaya transaksi. Contohnya, ketika sebuah perusahaan tambang batubara ingin segera mengembangkan bisnis pertambangan emas, namun belum memiliki kompetensi untuk itu, maka jalan yang tepat adalah dengan membeli perusahaan tambang emas yang sudah berjalan. Karena perusahaan emas yang sudah beroperasi tentunya memiliki manajemen dan tenaga kerja ahli yang berpengalaman baik.
Teori manfaat pajak dan kekuatan pasar dijelaskan oleh D. Pamphilus pada tahun 2018 dalam bukunya. M&A akan menguntungkan dalam hal perpajakan karena di negara-negara tertentu, contohnya Australia, jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu aset, laporan keuangannya dapat dikonsolidasikan. Jika suatu perusahaan untung dan yang lainnya rugi, maka pembayaran pajak akan dikurangi secara konsolidasi. Hal ini dilakukan oleh negara-negara tertentu sebagai bagian dari program insentif untuk menarik investasi. Teori kekuatan pasar menyatakan bahwa dengan menyatukan dua perusahaan yang memiliki bisnis yang sama, maka akan meningkatkan efisiensi operasi dan juga menyebabkan biaya produksi menjadi rendah, sehingga harga produk lebih kompetitif. Proses merger dan akuisisi. Ada 12 langkah dalam proses merger dan akuisisi menurut Snow 2011 sebagai berikut. 1. Mencari, mengumpulkan, dan kemudian menganalisis pada tahap awal dengan data yang tersedia mengenai target merger dan akuisisi yang diperoleh atau ditawarkan. 2. Membangun komunikasi dengan pemegang saham atau manajemen target merger dan akuisisi. 3. Pembeli menerima nota singkat tentang perusahaan yang ditawarkan oleh pembeli, atau biasa disebut teaser atau executive summary. 4. Ketika pembeli menilai dari teaser bahwa target merger dan akuisisi layak dan layak untuk diteruskan ke proses selanjutnya, pembeli akan menandatangani perjanjian kerahasiaan data untuk menerima data yang lebih detail. 5. Analisis data yang lebih lengkap setelah NDA ditandatangani. 6. Mengirimkan surat minat kepada penjual berdasarkan data awal dan ini tidak mengikat atau tidak terikat. 7. Menyelenggarakan rapat pengurus atau pemegang saham. 8. Mengajukan proposal yang tidak mengikat, yang menyatakan nilai yang ditunjukkan dari aset yang ditawarkan bersama dengan persyaratan yang dipersyaratkan. 9. Lakukan uji tuntas. 10. Negosiasi, membuat dan menandatangani perjanjian jual beli. 11. Transaksi penutupan atau transaksi telah resmi selesai dan aset berpindah tangan. 12. Penyesuaian pasca penutupan dan integrasi bisnis. Uji tuntas sebagai analisis risiko. Dalam menerapkan strategi investasi, merger dan akuisisi, pembeli akan dihadapkan pada risiko, baik yang terdeteksi selama proses transaksi maupun risiko yang baru diketahui setelah transaksi selesai. Risiko, menurut Uyemura dan Deventer 1993, adalah volatilitas atau penyimpangan arus kas bersih dari suatu unit bisnis. Risiko adalah ketidakpastian yang mempengaruhi sistem yang mempengaruhi fluktuasi nilai dan hasil suatu aset. Moon 2006. Menurut Jorion 2007, risiko adalah volatilitas ketidakpastian hasil yang diperoleh yang dapat ditunjukkan dengan nilai aset, ekuitas, atau pendapatan. Sedangkan Manurung 2017 mendefinisikannya sebagai kerugian yang dialami oleh suatu institusi karena ketidakjelasan kejadian yang akan terjadi di masa depan, di mana risiko dapat diukur dan diminimalkan. Risiko dalam merger dan akuisisi dapat berupa risiko keuangan, komersial, perpajakan, politik, dan lainnya. Ada beberapa risiko utama dalam dunia pertambangan, Bowrens 2010, yaitu 1. Risiko keuangan. Dana yang diperoleh dari ekuitas atau pinjaman memiliki risiko yang diharapkan dapat ditutupi oleh tingkat pengembalian investasi tertentu. 2. Risiko perizinan. Izin dapat diperoleh dengan mudah atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 3. Risiko geologi, terutama yang berkaitan dengan jumlah cadangan, sumber daya, kualitas, dan lain-lain. 4. Risiko metalurgi. 5. Risiko negara tempat investasi seperti risiko politik, geografis,
ekonomi, dan sosial. Untuk mengurangi atau mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko ini, sebelum perjanjian jual beli saham ditandatangani, pembeli berhak untuk melakukan proses uji tuntas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, menurut Red et al. Tahun 2007, kegiatan uji tuntas di merger dan akuisisi dapat berguna dalam mempelajari potensi risiko dalam rencana merger dan akuisisi dengan menganalisis semua aspek, baik masa lalu, sekarang, dan masa depan. Wangerin 2011 memiliki pendapat yang sama, bahwa due diligence adalah proses yang berfokus pada analisis risiko dalam merger dan akuisisi. Proses uji tuntas ini tidak hanya melibatkan tim internal perusahaan, tetapi juga melibatkan konsultan, penyedia jasa, akuntan, dan penyidik lainnya yang diharapkan dapat memvalidasi data, nilai, dan potensi sinergi dalam batas waktu uji tuntas yang disepakati oleh pihak-pihak sebelumnya. Wangerin 2009. Dalam proses due diligence yang ideal, tim internal perusahaan akan melibatkan beberapa departemen di dalam perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, Departemen Keuangan, Pajak, Produksi, Komersial, pengembangan sumber daya manusia di departemen lain. Setiap departemen, jika perlu, akan melibatkan konsultan dalam dan luar negeri. Keterlibatan konsultan atau pihak ketiga yang independen dalam melakukan due diligence tentu akan memberikan opini di luar opini tim internal perusahaan. Namun, akan ada biaya yang dikeluarkan oleh pembeli jika perusahaan konsultan memiliki nama internasional yang baik. Harga konsultan akan lebih mahal. Inilah yang kami sebut biaya pra-akuisisi dan nilainya bervariasi dan dapat berjumlah jutaan dolar Amerika Serikat. Dalam sebuah akuisisi, jika kita berbicara tentang due diligence komoditas batubara, konsultan internasional yang berkualitas kebanyakan berasal dari Australia. Uji tuntas ini pada akhirnya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengetahui risiko, melakukan mitigasi sebelumnya yang akan dihadapi sebelum melakukan transaksi pembelian, dan akan digunakan oleh pembeli untuk bernegosiasi dengan penjual. Brunner 2004. Selain itu, informasi yang diperoleh selama due diligence juga penting. Semakin banyak informasi yang Anda dapatkan, maka semakin detail analisisnya, dan semakin baik risiko yang akan dipetakan. Begitu juga dengan kualitas data, semakin tepat kualitas data, maka keputusan yang diambil akan semakin baik. Isley dan O'Hara 2004 mengembangkan model yang menunjukkan bahwa investor atau pembeli yang memiliki informasi tambahan di luar informasi lengkap yang diberikan kepada publik akan mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang hanya mendapatkan informasi secara bebas, tanpa perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Investor yang tidak memiliki informasi yang lebih detail dan kurang akurat akan menyebabkan risiko investasi yang lebih tinggi dan hasil investasi yang lebih rendah. Model yang dikembangkan oleh Isley dan O'Hara 2004 menunjukkan bahwa kembalian yang lebih tinggi dan biaya modal yang lebih rendah dapat diperoleh dengan memperoleh informasi keuangan yang lebih berkualitas dan memperoleh pengungkapan informasi selama proses uji tuntas. Wangerin 2011 membagi uji tuntas menjadi 3 jenis, yaitu uji tuntas pendahuluan, tinjauan uji tuntas, dan uji tuntas pra-penutupan. Selanjutnya yaitu agenda penelitian masa depan. Saat ini teori yang ada tidak dapat menjelaskan fenomena M&A secara keseluruhan. Dalam suatu peristiwa M&A dapat dijelaskan dengan beberapa teori, bukan satu teori yang berlaku umum. Jadi akan sangat menarik jika di masa depan kita dapat menemukan teori yang berlaku umum untuk semua peristiwa M&A ini yang dapat menjelaskan baik secara akademis maupun komersial.
Sekian dari presentasi artikel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.